misalkan aturan itu udah nggak bisa diangkat kan, makanya itu kan jadi pertimbangan dari waktu. Baru waktu nggak usah khawatir, di tahun 2025 pasti prioritas untuk pengangkatan jadi full time. Tidak mungkin ini doang ya namanya, jadi persepsinya teman-teman itu kalau ini harus berubah mindsetnya baru waktu itu akan diprioritaskan juga, tapi memang tahun 2025 ya. Ya, izin mungkin saya menambahkan terkait dengan pertanyaan yang dari Bapak PU ya Pak ya, Kasubag Umum. Ya. Mungkin di sini saya ingin menambahkan sedikit terkait tentang penerimaan P3K tahun ini, khusus tahun ini Bapak Ibu ya, karena kita dari BKN ini sudah ada perjanjian dengan DPR RI yang bahwa di mana kita harus menyelesaikan P3K paling akhir itu tahun ini. Jadi intinya tahun ini adalah tahun khusus untuk Bapak Ibu yang sudah terdaftar di database BKN, dan juga tahun Bapak Ibu yang sudah mungkin minimal 2 tahun kerja berturut-turut di instansi yang bersangkutan dan masih aktif sampai dengan saat ini. Dan itu merupakan yang suatu mungkin di sini yang bisa mendaftar tahap 1 dan tahap 2 di sini mungkin ada. Ini merupakan pengadaan tahun ini merupakan pengadaan yang dikhususkan untuk kalian semua. Jadi intinya dari luar, dari swasta, nggak kayak tahun-tahun sebelumnya itu bisa masuk, tidak. Karena ini adalah yang terdaftar seperti yang tadi saya sampaikan di sini. Mungkin ada di sini daftarnya. Ini misalkan Bapak Ibu tadi, misalkan tadi Bapak PU tadi menjelaskan bahwa misalkan formasi 1 itu memang formasi 1. Tapi itu dari manapun itu sebenarnya selama dia itu masih dalam satu instansi masih bisa melamar Bapak Ibu. Asalkan kualifikasi pendidikannya sesuai dengan jabatan yang dilamar. Misalkan di situ tadi di dinas PU, misalkan penata uang air gitu misalkan ya. Untuk kualifikasi pendidikan merupakan S1 teknik sipil. Nah, di situ yang kualifikasi pendidikannya sesuai itu bisa sebenarnya melamar di situ. Asalkan dia itu masih aktif bekerja di instansi yang tersebut di situ. Dan jika nanti ketika dia ujian, nanti pokoknya di sini Bapak Ibu yang penting pertama mendaftar. Ketika mendaftar lolos administrasi. Setelah lolos administrasi, dipastikan Bapak Ibu harus mengikuti ujian terlebih dahulu. Nah, ketika ikut ujian di sini misalkan nanti ada perankingan. Perankingan di situ tadi kan ada jumlah prioritas di sini. Misalkan di situ kan ada yang pertama tadi ada pelamar prioritas sampai dengan ada 1 sampai dengan 5 di sini. Misalkan ternyata satu jabatan tersebut itu sudah diisi oleh prioritas ini. Yang pertama memang diangkat itu adalah yang di situ dulu yang pertama. Asalkan Bapak Ibu semua sudah ikut ujian, nanti untuk kedepannya nanti tetap akan dipertimbangkan diangkat sebagai P3K untuk kedepannya. Jika nanti ada formasi lagi, jadi intinya Bapak Ibu yang penting sudah pernah ikut tes terlebih dahulu di tahun yang ini, misalkan tahun-tahun kedepannya jika ada formasi untuk Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu masuk ke prioritas lagi di sini. Jadi intinya Bapak Ibu hanya mendaftar dan tidak ikut tes. Kemungkinan seperti itu Bapak Ibu. Jadi seenggaknya Bapak Ibu sudah ikut tes terlebih dahulu. Jadi jika misalkan tahun ini masih belum diangkat, tahun depan misalkan ada formasi kembali di situ. Nanti kalau misalkan formasinya itu ada untuk jabatan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa mengisi. Karena Bapak Ibu di situ adalah orang-orang yang prioritas. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan.